Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elida Oktavia Panjaitan. NIM saya 2015150016, Fakultas FKIP UKI, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fluida dinamis. Berikut adalah materinya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan merubah bentuk jika diberi tekanan. Fluida terdiri atas fluida statis atau hidrostatika dan fluida dinamis hidrodinamika. Yang pertama yang akan saya bahas adalah fluida statis, yaitu sifat fluida dapat ditentukan dan dipahami lebih jelas saat fluida berada dalam keadaan diam atau statis. Adapun sifat-sifat fisik pada fluida yaitu 1. Massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran dalam setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa volumenya. Berikut adalah rumus dan penjelasan pada massa jenis. Yang kedua ada tekanan hidrostatis. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Secara matematis, persamaan tekanan dituliskan sebagai berikut. Dan tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida tak bergerak. Volume fluida di dalam bejana merupakan hasil perkalian antara luas permukaan bejana dan tinggi fluida dalam bejana. Oleh karena itu, persamaan tekanan di dasar bejana akibat fluida setinggi H dapat dituliskan dengan menjadi sebagai berikut rumusnya. Dan jika tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH, persamaan dituliskan sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh soal, yaitu tabung setinggi 3 cm diisi penuh dengan fluida dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tabung ini berisi air raksa dan gliserin. Nah, untuk menjawab soalnya ini kita menggunakan tabel seperti pada tabel di samping. Nah, diketahui H sama dengan 30 cm dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang H kita harus merubahnya menjadi meter, maka hasilnya adalah 0,3 meter. Nah, yang A itu tekanan hidrostatis pada dasar tabung yang berisi air. pH sama dengan P kali G kali H, Rho kali G kali H. Nah, 1000 dikali 10 dikali 0,3, maka hasilnya 3000 Newton per meter kuadrat. Untuk tekanan pada yang berisi air raksa, menggunakan rumus yang sama, 13.600 dikali 10 dikali 0,3, maka hasilnya 40.800 Newton per meter kuadrat. Dan yang ketiga menggunakan rumus yang sama juga, tapi pada rho-nya berbeda, 1260 dikali 10 dikali 0,3, maka hasilnya adalah 3780 Newton per meter kuadrat. Dan yang ketiga adalah tekanan total. Di sini juga ada rumus dan penjelasan pada rumusnya. Yang keempat juga hukum utama hidrostatis, memiliki rumus dan penjelasan pada rumusnya tersendiri. Dan yang selanjutnya ada contoh soal. Nah, diperhatikan bejana di samping, massa jenis airnya 0,8 dan massa jenis raksanya 13,6 dan massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik dan HM-nya ada 15 cm. Maka diketahuilah rho M-nya sama dengan 0,8, rho R-nya 13,6 dan rho airnya 1, dan HM-nya pada gambar berikut sudah diketahui bahwa HM-nya adalah 15 cm. Dan pada garis putus-putus tersebut ini adalah air dan minyak batas terendah yang sama, sehingga diperoleh persamaan berikut.
rho A dikali HA sama dengan rho M dikali HM, maka hasil rumusnya adalah HA sama dengan rho M per rho A dikali HM, maka rho M nya 0,8, rho A nya 1 dikali HM itu 15 cm, maka hasilnya adalah 12 cm. Jadi perbedaan tinggi permukaan minyak dan air adalah 15 cm dikurang 12 cm, maka hasilnya adalah 3 cm. Selanjutnya yang kelima, hukum Pascal. Berikut adalah rumus dan penjelasan pada rumusnya, dan berikut juga ada contoh soalnya. Alat pengangkat mobil yang memiliki luas pengisap masing-masing sebesar 0,1 meter kuadrat dan 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dan digunakan untuk mengangkat mobil seberat 2 kali 10 pangkat 4 Newton. Maka berapa besar gaya yang diberikan pada pengisap yang kecil? Nah, diketahui A1 nya itu 4 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dan A2 nya itu sama dengan 0,1 meter kuadrat dan F2 nya itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 4 Newton. Rumusnya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka rumus yang kita gunakan adalah F1 sama dengan F2 per A1 per A2 dan F2 nya itu 2 kali 10 pangkat min 4 Newton dan A1 nya itu 4 kali 10 per min 4 dikali 10 min pangkat min 4 meter kuadrat per A2 nya itu ya 0,1 meter kuadrat, maka hasilnya 80 Newton. Maka gaya yang diberikan pada pengisap yang kecil adalah 80 Newton. Dan selanjutnya yang keenam adalah hukum Archimedes. Di sini ada rumus dan penjelasan pada rumus Archimedes. Dan suatu benda yang berada dalam fluida dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama ada terapung. Nah, ini ada rumus dan penjelasan pada terapung. Yang kedua ada melayang, ada rumusnya. Dan yang ketiga ada tenggelam, ada juga rumus dan penjelasan pada rumusnya. Dan yang kedua juga ada fluida dinamis. Nah, di sini fluida dinamis atau hidrodinamika yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat alir atau fluida yang bergerak. Hidrodinamika ini khusus membahas mengenai aliran gas dan udara yang disebut juga dengan aerodinamika. Nah, yang pertama ada persamaan kontinuitas. Di sini juga ada rumus dan penjelasan pada rumusnya. Dan untuk fluida sempurna atau ideal yaitu zat alir tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki kekentalan atau viskositas. Nah, hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya itu selalu tetap dan secara matematis ditulis sebagai berikut: A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dan berikut adalah juga contohnya, yaitu sebuah pipa lurus memiliki dua macam penampang, masing-masing dengan luas penampang 200 mm kuadrat dan 100 mm kuadrat. Nah, pipanya itu diletakkan secara horizontal dan kecepatan arus di penampang besar sebesar 2 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan arus air di penampang kecil. Maka diketahui A1 sama dengan 200 mm kuadrat dan A2 yang sama dengan 100 mm kuadrat, maka V1 nya itu 2 meter per sekon. Dan kita menggunakan rumus yang sebelumnya yang tadi, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, A1 nya 200, V1 nya 2, A2 nya 100, V2 nya yang ingin kita ketahui dan kita cari. Maka hasilnya dari V2 adalah 4 meter per sekon. Yang kedua juga ada persamaan dan penerapan Bernoulli, yaitu 1 persamaan Bernoulli. Di sini ada
rumus dan penjelasan pada rumusnya. Yang kedua juga ada penerapan Bernoulli, dan di penerapan Bernoulli memiliki 3, yaitu alat ukur Venturi, dan di alat ukur ini memiliki rumus sebagai berikut. Yang kedua ada tabung Pitot, juga memiliki rumus sebagai berikut. Dan yang ketiga ada gaya angkat pada sayap pesawat dengan rumus sebagai berikut. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti baik saya maupun teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman.